Selamat pagi, apa kabarnya untuk Anda semua? Selamat mengawali hari ini, hari Selasa, tanggal 1 Februari 2022. Semoga kita semua mengawali hari ini dalam sukacita, dalam kebahagiaan, dalam kesehatan. Cukup lama kayaknya saya tidak membuat semanggi untuk kita semua, kayaknya sekitar hampir 2 bulan. Memang betul di saat kita sempat berhenti kemudian ingin memulai kembali, ternyata energi yang harus dikumpulkan untuk memulai kembali itu lebih besar. Kita harus mengumpulkan berbagai macam semangat gitu ya, hingga akhirnya saya kembali membuatnya. Semoga pagi hari ini juga menjadi awal yang indah untuk saya, untuk Anda, dan juga untuk kita semua. Khususnya untuk Anda semua yang hari ini merayakan tahun baru Imlek. Semoga harapan, kesejahteraan, kesehatan, berkat, dan juga penyertaan Tuhan senantiasa tercurah dan juga bersama dengan Anda dan keluarga Anda dimanapun berada. Di hari pertama bulan Februari tahun 2022, bacaan Injil yang akan coba kita renungkan bersama hari ini adalah dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai dengan 43. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika itu, Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar, sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat,
Dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat, Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, hari ini kita mendengar dan juga membaca bacaan Injil tentang kisah Yesus yang menyembuhkan dua orang sekaligus. Yang pertama adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita sakit pendarahan. Lalu yang kedua adalah anak Yairus yang sedang sakit keras, bahkan orang-orang sudah menganggap anak ini sudah mati. Kalau kita mencoba melihat hidup kita, mungkin kalau kita misalnya ditanya apa sih yang paling kita takutkan di dalam hidup kita? Apa yang paling kita khawatirkan di dalam hidup kita? Banyak dari antara kita pasti akan menjelaskan atau menyebutkan banyak hal. Takut ini, takut itu, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita mencoba untuk mengambil yang paling utama yang membuat kita takut, bisa jadi mayoritas dari antara kita adalah takut untuk sakit, takut untuk menderita, dan bahkan nantinya takut untuk berpisah. Lebih-lebih saat kita harus berhadapan dengan perpisahan karena kematian. Tapi nyatanya semua dari kita pasti akan dan mungkin sekarang ini tengah menghadapi situasi itu. Entah itu situasi sakit, entah itu situasi menderita, ada dalam situasi pergulatan hidup, atau mungkin juga tengah menghadapi situasi duka karena berpisah dengan orang yang kita cintai. Semua dari kita akan mengalami itu semua. Dan itu rasanya menjadi satu siklus kehidupan manusia yang tidak bisa kita hilangkan dari perjalanan hidup kita. Akan tetapi, satu hal yang rasanya bisa menjadi sebuah permenungan kita adalah bagaimana sikap seorang perempuan yang sudah 12 tahun dia menderita sakit pendarahan. Selama 12 tahun dia berjuang dengan berbagai macam usaha. Dia mendatangi tempat-tempat pengobatan, dia mendatangi tabib-tabib yang terkenal. Dia yang tadinya mungkin adalah orang yang kaya, punya banyak harta, harus rela hartanya habis untuk pengobatan yang ternyata tidak membuat dia sembuh. Bahkan dari waktu ke waktu sakitnya semakin parah. Tetapi dalam satu situasi yang mungkin dia sudah tidak tahu harus kemana, lalu datanglah Yesus dengan sebuah keyakinan, dengan iman yang sangat besar. Dia memberanikan dirinya untuk menjamah juntai jubah Yesus. Sebuah sikap kerendahan hati seorang perempuan yang diwujudkan dalam iman yang begitu besar. Dia melakukan sebuah tindakan yang mungkin kalau kita lihat sangat sederhana. Dia tidak berteriak-teriak untuk meminta Yesus datang. Dia mungkin tidak lalu menyingkirkan orang-orang yang saat itu sedang berdesak-desakan.
lalu dia meminta untuk diprioritaskan oleh Tuhan. Tuhan datang kepadanya menjadikan dia sebagai orang yang istimewa saat itu. Tetapi dia cukup menanamkan di dalam hatinya sebuah keyakinan, asal ku jamah saja juntai jubahnya, aku pasti akan sembuh. Di sana kita bisa melihat bahwa di dalam perjalanan hidup kita, mungkin di saat kita memohon kepada Tuhan, mungkin kita lupa untuk membawa diri kita dalam sebuah kerendahan hati. Mungkin kita lupa untuk merendahkan diri kita, dan menjamah juntai jubah Yesus. Mungkin di saat kita memohon dan meminta, kita lebih banyak mendikte Tuhan, yang sadar atau tidak, seolah-olah justru malah pingin menjadikan diri kita sebagai orang yang istimewa. Kita minta diistimewakan oleh Tuhan, kita minta untuk dijadikan orang yang utama oleh Tuhan. Padahal pasti kita tidak layak untuk itu semua. Tapi kita bisa belajar dari perempuan yang tadi, bagaimana ia merendahkan diri, membangun imannya begitu kuat di dalam hati. Dia tidak berusaha mengalahkan orang lain yang berdesak-desakan pada Yesus, tapi dia merendahkan diri. Dia melakukan sebuah tindakan kecil, tapi dengan iman yang begitu besar. Semoga di dalam hidup kita, di dalam banyak pergulatan, di dalam situasi sakit, di dalam situasi yang mungkin dirundung duka dan juga kesedihan, semoga kita juga mau merendahkan diri kita, menyerahkan diri kita sepenuhnya supaya Tuhan berkarya. Karena kerap kali apa yang menjadi kehendak Tuhan mungkin tidak bisa dengan mudah kita terima. Tapi yakinlah bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik untuk kita semua. Di dalam beriman, Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa kita akan selalu menemukan jalan yang lurus. Tuhan juga tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa hidup kita akan selalu diwarnai dengan cuaca yang cerah. Tetapi Tuhan berjanji untuk selalu menyertai semua perjuangan hidup kita. Semoga di dalam awal bulan ini, di bulan Februari 2022, kita semua juga senantiasa membawa diri dan hidup kita dalam perjumpaan dengan Tuhan, memasrahkan diri kita pada apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah Tuhan berkarya dan menuntun langkah-langkah hidup kita. Sekali lagi, selamat pagi, selamat mengawali hari ini, dan juga selamat untuk Anda semua yang hari ini merayakan Tahun Baru Imlek. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga, selamat bersuka cita, selamat bercanda tawa di dalam keluarga. Semoga dengan kebersamaan ini keluarga Anda juga menjadi tempat di mana Tuhan senantiasa ada dan menyertai perjuangan kita semua. Selamat pagi, semanggi, semangat pagi hari ini.